Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kami doakan teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di channel kita yaitu channel Agile Mentor ya. Channel ini dikhususkan bagi kita yang ingin belajar ya, ingin ya menambah wawasan, kita sama-sama belajar tentunya di sini ya, di mana kita ingin sharing berbagai, pengalaman atau share dari teman-teman yang cukup luar biasa sekali yang kami ingin sajikan secara praktis pada, segmen di channel ini ya, channel Agile Mentor. Yang, menarik perhatian bagi kita pada pertemuan kali ini kita ingin bedah buku ya, bedah buku tentang, yang temanya jangan bingung terkait dengan waris ya. Nah, ini tentunya teman-teman semuanya, hal yang perlu kita, apa namanya, gali adalah bagaimana kita menguasai, ilmu waris ini dengan ya pemahaman, yang cukup praktis ya dan bisa kita hafalkan gitu ya. Nah, di sini kami ingin mengenalkan terkait dengan metode praktis cepat menghafal waris dengan rumus digital ya, rumus 452271. Ya di sini kami berkolaborasi ya dengan pakar ilmu waris tentunya beliau, seorang, pakar yang cukup aktif ya. Penulis dalam buku ini tentunya kami bareng gitu ya untuk menyusun buku ini yaitu, eee, Pak Ustadz Jajan Sukmawan ya alhamdulillah beliau juga telah, apa namanya, patenkan juga ya, kita sama-sama patenkan terkait dengan metode praktis cepat menghafal waris 452271 gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini, cukup penting karena memang kita mungkin, merasa kebingungan gitu ya terkait dengan ahli waris laki-laki siapa saja, ahli waris perempuan siapa saja ya. Eee, jadi kita sering mungkin, bagaimana kami, tergugah untuk menyampaikan ini ya, melakukan bedah buku ini ya tentunya, kami sering mendengar ya kisah keluarga yang hancur gitu ya karena urusan warisan gitu. Yang kedua, pada warisan itu sebenarnya kalau dibagikan secara, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya terutama di dalam, Al-Quran sendiri ini akan, memicu keberkahan gitu ya. Nah juga akan, eee, apa, eee, apa akan terhindar dari perselisihan, terutama dalam bagaimana secara teknis kita dalam pembagian waris ini tentunya harus berdasarkan ilmu sehingga, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Nah pada buku ini tidak hanya, kita, mendefinisikan waris tetapi ini akan membongkar, fakta bahwa banyak keluarga muslim sendiri pun, mungkin kita semua awalnya merasa bingung ya tapi ketika kami, berdiskusi dengan, pakar, waris, di antaranya salah satunya adalah Ustadz Jajang, kami mendapatkan solusi yang cukup berharga ya, sehingga kami, yang asalnya bingung gitu, bahkan takut gitu ya menghadapi persoalan waris, merasa lega ya, karena memang Allah telah memberikan kemudahan kepada kita, terutama di banyak banyak channel juga kan sekarang sudah muncul sekali kajian-kajian tentang ilmu waris yang menjadi referensi kita. Tapi di sini dalam buku ini kita, apa namanya, eee, diberikan suatu pengetahuan yang cukup luar biasa tentang bagaimana ketika kita, menyederhanakan ya, tapi bukan hanya hal tersebut juga memvisualisasikan yang di mana di sini, kita bisa memahami apa, perintah-perintah yang telah Allah gariskan gitu ya. Nah ini, di mana, di lapangan teman-teman semuanya, eee, memang warisan ini sering jadi sumber konflik ya memang karena memang mungkin, eee, berkaitan dengan pemahaman yang belum utuh gitu ya terkait dengan waris ya. Tentunya juga yang kedua masalah, ya memang ujiannya itu ya.
kita terkait dengan harta itu ujiannya cukup luar biasa ya mungkin, bagi mereka yang, punya penyakit keserakahan gitu ya, ini kadang-kadang mungkin, di antara kita ya mungkin, ada ya atau mungkin ada anak yang, salah satunya misalkan contoh, ada anak yang serakah ya. Jadi ada juga, saudara yang menutup-nutupi atau keluarga yang saling gugat gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi karena memang, banyak dari kita tidak tahu ilmunya gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi, ini berkaitan dengan kaitannya dengan nafsu dan iman ya. Ketika seseorang meninggal ya tentunya yang paling duluan dibicarakan bukan doanya, tapi hartanya ya teman-teman semuanya. Nah ini dalam buku ini dikatakan bahwa dunia mencatat kepergian si mayit, ini langit akan mencatat kejujuran ahli warisnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini Islam sudah mengatur semuanya gitu ya. Nah ini bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah tetapi terkait dengan warisan ini sudah diatur secara tegas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 bahkan hadis Nabi ya ini yang memerintahkan kepada kita bahwa pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan aja karena di dalamnya, karena dia ya adalah separuh dari ilmu. Nah, ini dari hadis riwayat Ibnu Majah ya. Minggu kemarin kita, awal-awal dari ini kita sudah, apa namanya, dalam hal ini ketika kita ingin menghitung ilmu waris yang paling penting adalah kita harus tahu harta dari, orang tua kita ya, harta dari ibu dan harta dari, apa namanya, bapak kita ya. Nah di sini, kemarin, tentunya teman-teman semuanya ya, sudah dibahas terkait dengan, ya kalau ini ahli ahli apa, waris, laki-laki gitu ya. Nah gitu ya. Nah di sini, yang meninggal gitu ya, tentunya, di sini kan ke atas ya, yang berkaitan dengan keturunan gitu ya. Si meninggal itu tentunya dia punya apa namanya, kalau di sini ahli waris laki-laki jadi yang dibicarakan adalah terkait dengan, ahli waris laki-laki gitu ya. Berarti di sini adalah, apa namanya, bapak gitu ya. Terus ke atasnya setelah bapak adalah, eee, kakek gitu ya. Nah, setelah itu si mayit ini ya, yang meninggal ini tentunya dia punya, ya, kemungkinan dia punya anak gitu ya. Nah, di sini adalah tentunya adalah anak laki-laki ya gitu ya. Nah, setelah itu kita juga, apa namanya, akan, eee, kemungkinan di sini ada cucu laki-laki gitu ya. Ya, cucu laki-laki dan di sini ada saudara mayit gitu ya. Nah, saudara mayit ini tentunya yang, saudara, sebapak ya saudara kandung ya. Jadi, saudara kandung laki-laki gitu ya, oke. Dan, di sini ada lagi adalah, saudara, sebapak gitu ya. Nah, ini adalah saudara, seibu gitu ya. Nah, ini juga yang setelah ini kita juga akan, dikenakan ahli waris lainnya adalah anak dari saudara laki-laki gitu ya, dan anak dari saudara perempuan gitu ya. Nah ini, tidak ya dari anak dari saudara, eee, laki-laki seibu gitu ya, ini dan ini juga setelah ini beres kita ke, yang sejajar dengan bapak gitu ya, yang sejajar dengan bapak, ya di antaranya adalah, paman gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat, mayitnya gitu di sini, berarti di sini, eee, paman kandung gitu ya. Nah terus setelah paman kandung adalah, apa namanya, eee, paman kandung, eee, sebapak gitu ya. Nah ini juga perlu kita, apa namanya, kuasai terkait dengan ahli waris laki-laki di sini juga ada anak, eee, anak laki-laki dari paman kandung gitu kan. Nah ini.
Nah, jadi di sini kan, dari buku ini cukup luar biasa ya 45, apa namanya, terkait dengan, eee, 2271 ini tentunya rumus digital yang cukup, luar biasa yang memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan, distribusi, harta waris itu sendiri ya teman-teman semuanya ya. Nanti, pada segmen berikutnya kita akan, coba menghitung, secara rinci, tetapi kami pada pertemuan ini, ingin memberikan pengantar kepada teman-teman tentang pentingnya, kita membagikan harta waris sesuai dengan, syariat, yang telah ditentukan karena untuk mencegah kemungkinan konflik di kemudian hari. Karena memang manusia ini ketika memang, kepuasannya itu adalah karena Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah, kepuasan manusia tentunya adalah ketika mereka melaksanakan syariat ibadah ini secara kafah gitu ya. Ketika memang ini ditinggalkan sebagian mungkin, akan muncul sesuatu hal ya, ketidakpuasan yang menyebabkan konflik di kemudian hari ya. Nah ini bahwa di dalam buku ini dikatakan bahwa, eee, apa namanya, Islam sudah mengatur semuanya ya. Tadi terkait dengan warisan pun, dan perintah dari Nabi serta hukum waris bukan hasil dari, seminar gitu ya. Apalagi hasil dari ketetapan DPR, MPR itu ya. Tetapi di sini adalah, ketepatan dari Allah, ketetapan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, dari segi ini dari kepraktisan dalam buku ini adalah terkait dengan, rumus 4, 5, 2, 2, 7, 1 ya. Misalkan, ini luar biasa sekali buku ini. Ini yang ini kan, teman-teman ya nanti kita di segmen yang khusus kita akan bahas ya, supaya kita, membangun, awareness untuk belajar gitu ya. Betapa luar biasanya buku ini adalah di sini, mmm, kita, menghitung waris ini dari hal yang terbesar ke yang paling kecil ya. Oke, ya jadi di sini, teman-teman semuanya, eee, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang, seperempat, ada yang sepertiga gitu ya, ada yang, seperenam dan ada yang seperdelapan gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini akan kita bahas dan juga kami, ke depannya ingin, melakukan suatu berkeliling silaturahim untuk bagaimana kita mensosialisasikan rumus, waris ini, karena memang ini di area digital ini semua orang terdigitalisasi, jadi mindset orang itu, ya mindset digital sehingga ini akan mudah sekali untuk bisa diaplikasikan ya. Nah demikian, teman-teman semuanya, eee, ini sangat penting karena memang bila, waris ini tidak, dibagikan sesuai dengan, ketentuan, maka ini akan berakibat kepada, dampak-dampak negatif ya. Banyak contoh di antaranya di, Maroko ya, menolak berbagi warisan kepada saudari mereka. Ini, ada di buku itu ya. Ini ternyata, bisnis mereka akan bangkrut, hartanya akan lenyap, dan keluarga akan retak gitu ya. Itulah bahayanya menyepelekan keadilan, Allah dalam warisan ya. Nah ini, bahwa di awal ini bahwa bedah metode 4, 5, 2, 2, 7 ini 71 ini secara praktis penting untuk bisa kita pahami dan kita akan bahas itu pada pertemuan selanjutnya ya. Karena ini sifatnya adalah bedah buku, ini sebagai pembukaan supaya kita sadar untuk bagaimana pentingnya kita memahami tentang waris ini ya. Jadi, kita harus tahu juga siapa ahli waris ini menurut Islam, terus kita harus juga nanti latihan terkait dengan studi kasus waris dari kehidupan nyata gitu ya. Demikian, mulai dari sekarang ya jangan bingung terkait dengan waris ya karena waris adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya teman-teman supaya tidak ketinggalan
informasi dari kami terkait dengan materi ini, silahkan teman-teman like and share dan subscribe agar makin banyak yang tercerahkan tentang warisan gitu ya. Insya Allah di pertemuan kedua kita akan mulai bahas pengantar ilmu waris. Kenapa 4, 5, 2, 2, 7, 1 ini jadi metode andalan ya. Ini sangat menarik sekali. Kami sengaja tidak menuntaskan ini karena ini akan ada di segmen kedua nanti ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe gitu ya channel kami. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.